Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut lagi perkuliahan kelima di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bulan tempat kita memperbaiki diri dan lebih baik lagi setelah bulan Ramadan ini. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Ya, perbaiki amal-amal ya. Pola pikir mindset dirubah. Jadi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, yang dilarang, jadi sebaliknya. Mengerjakan apa diperintahkan Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang Tuhan. Itu makanya insya Allah sukses Ramadan nanti akan menjadi orang yang tambah baik, lebih mudah senyum, lebih tenang hidup di dunia ini, bahagia di dunia dan di akhirat tentunya lebih bagus lagi dari masa surga. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Kita lanjut lagi kuliah kelima ini. Saya share screen, materinya sudah ada di Classroom. Ini absen, sudah ada absen. Kita lanjut materi tentang beton. Pembahasan tentang kekerasan jalan kaku nih. Rigid pavement. Kekerasannya menggunakan beton ya, bukan aspal, tapi beton. Nah, apa itu beton? Beton yaitu satu campuran, di mana campuran itu isinya pasir, kerikil. Pasir ini dikenal dengan agregat halus. Kerikil, batu pecah itu agregat kasar. Jadi ada campuran isinya agregat halus, agregat kasar, dicampur menjadi satu dengan pasta. Pastanya terbuat dari semen dan air. Bahan pengikatnya adalah semen. Dan ini membentuk massa yang mirip dengan batu, jadi keras hasilnya. Itulah beton. Bisa dibaca definisi lainnya di buku-buku atau jurnal atau internet ya. Nah, apa saja parameter yang mempengaruhi kekuatannya? Beton ini tergantung dari kualitas semen, PC, portal semen. Jadi ada kualitas yang biasa seperti digunakan dalam bangunan, di darat ada yang lebih kuat lagi digunakan di laut. Itu beton yang kualitas semen tinggi. Jadi dimasukkan di dalam air malah bertambah kuat, tetap kuat dia, tidak hancur. Dan ini tergantung kualitas semen yang tipe apa. Masing-masing terdiri beberapa tipe semen. Tipe 1, 2, 3, 5. Itu juga proporsi semen yang digunakan dalam campuran. Campurannya berapa persen? Apakah 1, 2, 3 atau terbalik 3, 2, 1? Apakah semen 1, 2 apa pasir, 3 kerikil atau dibalik 3, 2, 1? Tentunya kekuatannya akan beda. Itu 1, 2, 3, misalnya 1, 3, 2. Ini untuk kekuatannya tergantung dari proporsi semennya yang menjadi bahan pengikat. Kemudian kekuatan dan kebersihan agregat. Jadi ini juga berpengaruh ya, pada kekuatan beton. Kalau kotor agregatnya, nah ini berbeda kekuatannya dengan agregat yang bersih. Maka dalam praktek itu di laboratorium biasanya agregatnya sudah bersih. Kalau kotor dibersihkan dulu. Yang keempat, ikatan. Ada ikatan antara pastanya, ya, semen. Gimana ikatannya dengan agregat ini? Semen dengan agregat. Nah, sampai di dalamnya ada rongga-rongga, nah ini tidak terikat ya. Ada udara, ini menyebabkan kekuatannya begitu lemah. Jadi, perlu ada strategi agar tidak berongga. Campurannya tidak berongga. Misalnya ditusuk-tusuk ya, pakai tulangan itu. Apa namanya, campurannya melekat. Kemudian yang berikutnya kelima, pencampuran yang cukup dari bahan-bahan pembentuk beton. Jadi campurannya cukup ya, tidak ada yang kurang. 1, 2, 3, ya, campurannya cukup. Jadi semen ukurannya 1, pasir misalnya 2, yang harus cukup. 2, kerikil 3, sampai pasirnya 1, kerikilnya 5, semennya 6. Wah, ini dicampur dengan semen, pasti tidak kuat kan? Karena semennya sedikit, menggunakan agregat yang banyak, jadi tidak mampu mengikat ya antara agregat yang satu dengan lain.
Kemudian yang terakhir pemadatannya. Jadi setelah dicampur harus dipadatkan dan dirawat. Ada perawatan. Jadi dalam kondisi tertentu dia selama berapa hari ya, 40 hari ya, dia ada proses pemadatan. Pemadatan. Jadi beberapa hari belum kuat. Ada peningkatan dia. Naik kekuatannya sampai usia 40 hari sudah kuat. Ini harus dirawat. Ya. Misalnya disiram. Perlu pemadatan dan juga perawatan. Itu mempengaruhi kekuatan beton. Ya, kuat atau tidak tergantung dari 6 komponen ini. Nah, apa kelebihan beton? Nah, kalau digunakan beton, dia dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Untuk bagaimana? Tinggal dicampur dibentuk. Dia mampu memikul beban tekan yang berat. Nah, beton ini kuat ya. Bisa memikul beban yang berat, kendaraan yang berat bisa. Rata-rata di mana trek yang lewat itu kendaraan besar, tronton yang itu perkerasannya menggunakan beton, bukan aspal. Walaupun ada aspal di atasnya, ditambah. Jadi campuran komposit ya, gabungan antara beton dengan aspal. Mampu memikul beban tekan yang berat ya, mampu tahan terhadap temperatur tinggi, di panas dia tahan kuat. Kalau aspal cair ya, dan biaya pemeliharaannya rendah, kecil. Kalau ada uang ini kecil, tapi tidak uang mahal. Bagian beton ini. Nah, begitu juga kekurangan. Ini beton punya kekurangan. Mana bentuk yang sudah dibuat itu sulit diubah. Nah, kalau sudah terbentuk, ya keras seperti batu. Sulit lagi dilenturkan, tidak bisa. Dan pelaksanaan pekerjaannya ya, perlu ketelitian yang tinggi. Nah, dia berat, bebannya itu berat, masanya berat. Kemudian dia pantul suara besar. Nah, dia bisa memberikan suara. Kemudian membutuhkan cetakan sebagai alat pembentuk. Pak Dokter. Dia dipasang cetakan. Kemudian tidak memiliki kekuatan tarik. Hmm. Kekuatan tarik, ada kekuatan tekan, ada tarik kan biasanya. Belajar di medtech atau analisa struktur. Jadi tidak memiliki kekuatan tarik. Jadi, dia membuat setelah hancur ya hancur. Kemudian setelah dicampur beton itu ya dia segera mengeras dia, segera mengeras. Saya lihat pada pekerjaan yang di kota-kota besar itu dicampur langsung mengeras. Kemudian beton yang mengeras itu sebelum pengecuran WD2 belum balik. tidak belum balik bisa ke didaur ulang. Jadi, kalau sudah jadi sudah tidak bisa lagi digunakan lagi kalau mau dirusak. Buat lagi yang baru. Ini kekurangannya kalau menggunakan beton. Perkerasan kaku ini kekerasan jalan dengan menggunakan beton ini disebut rigid pavement bahasanya atau perkerasan kaku ini sudah sangat lama dikenal di Indonesia. Ia lebih dikenal pada masyarakat umum dengan nama jalan beton. Jalan beton itu bahasa tekniknya ini perkerasan kaku, rigid pavement bahasa Inggrisnya, perkerasan beton. Nah, untuk perkerasan tipe ini sudah sangat lama dikembangkan di negara-negara maju. Di Amerika, di Jepang, di Jerman, di negara-negara maju sekarang ini sudah lama digunakan. Maksud di negeri kita juga ya sudah menggunakannya. Nah, perkerasan betonnya yang kaku dan memiliki modulus elastisitas tinggi. Beton ini kaku dia dan modulus elastisitasnya tinggi. Jadi dia kurang elastis dia. Beda dengan aspal ya elastis. Dia bisa tertekan oleh kendaraan dia turun, kendaraan berpindah dia akan naik kembali. Ada elastis dia. Walaupun tidak kelihatan dengan mata. Kemudian mendistribusikan beban dari atas menuju ke bidang tanah dasar yang cukup luas. Jadi merata, beban merata dia langsung bebannya ke tanah dasar. Beda dengan ya, aspal ya, hanya ya, sekitar beban roda saja itu yang menuju ke dasar tanah. Nah, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan itu diperoleh dari plat beton itu sendiri. Jadi beton itu sendiri itu yang terbesar strukturnya, beban paling berat. Nah, hal ini berbeda dengan perkerasan lentur, perkerasan menggunakan aspal, di mana kekuatan perkerasan ini diperoleh dari tebal lapis pondasi bawah, dan ada lapis pondasi atas, dan lapis permukaan surface. Sakret, surface, surface.
Fondasi ada dua, fondasi atas dan fondasi bawah untuk perkerasan lintur. Karena yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban. Faktor yang paling diperhatikan dalam perencanaan tebal perkerasan beton semen itu ya beton itu sendiri, kekuatan beton itu sendiri. Fokuskan pada beton itu sendiri. Nah, adanya beragam kekuatan dari tanah dasar atau fondasi hanya berpengaruh kecil terhadap kapasitas struktur perkerasannya. Lapisan fondasi bawah, kalau digunakan di bawah plat beton, di bawah plat beton ada lapisan fondasi, itu ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Ini ada 4, yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya pumping, kemudian kendali terhadap sistem drainase, ya, agar drainasinya bagus, kemudian kendali terhadap kembang susut yang terjadi pada tanah dasar. Tanah dasarnya sekiranya tidak berkembang, susut naik turun. Dan untuk menyediakan lantai kerja untuk pekerjaan konstruksi. Yang mana di atasnya adalah plat. Ya, gitu. Ini syarat umum beton semen. Jadi, kekuatan betonnya harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik uji lentur. Dan umur 28 hari, 28 hari ya, 50 hari, dia mengeras 28 hari. Sekitar 28 hari yang didapat dari hasil pengujian balok. Ini ada dengan pembebanan misalnya 3 titik. Ini contoh, 28 hari itu kita akan dapatkan betonnya sudah keras. Nah, beton juga bisa diperkuat dengan serat baja. Nah, bisa ditambah steel fiber. Ini untuk memperkuat tarik lenturnya serta mengendalikan retak pada plat khususnya bentuk talazin pada plat. Ya. Ini tentunya beban berat. Perlu ditambah dengan serat baja atau tulangan. Nah, untuk kekuatan beton, di sini dijelaskan tentang beton semen itu adalah agregat yang dicampur dengan ya semen secara basah. Nah, lapisan beton semen itu digunakan sebagai lapisan fondasi bawah dan perkerasan kaku maupun perkerasan lentur, dan sebagai lapisan fondasi atas pada perkerasan kaku. Dan kaku dia selalu lapisan fondasi atas. Kalau perkerasan lentur berarti dia kombinasi ya, perkerasan kaku dulu, kemudian perkerasan lentur di atas. Di jenis perkerasan ketiga, perkerasan rigid, kaku, perkerasan lentur, flexible pavement, dan kombinasinya. Ada 3 jenis perkerasan. Nah, dipasang dulu perkerasan kaku, kemudian perkerasan aspal. Untuk fondasi bawah pada perkerasan lentur, beton mempunyai kelebihan kemampuan untuk ditempatkan dengan dituangkan begitu saja pada area dengan kondisi tanah dasar yang jelek, tanpa digilas. Ini kalau dijadikan fondasi bawah untuk perkerasan lentur. Untuk maksud perencanaan struktur, karakteristik penting yang harus diketahui dan dievaluasi yaitu modulusnya, angka Poisson, dan penampilan pada saat pembebanan ulang. Nah, ini bisa dilihat pada praktek ya. Nah, atau kerja tugas besar ya, segera dikerjakan tugas besarnya, soalnya sudah bisa diambil. Bisa diambil di kampus, ya, bisa di rumah. Supaya langsung di action, langsung ditahu bagaimana perencanaan perkerasan dalam. Nah, beton digunakan untuk dipakai untuk keperluan fondasi bawah. Fondasi bawah itu kuat tekannya 28 hari, minimum 5 MPa. Kalau menggunakan abu batu, fly ash, dicampur ini 7 MPa. 7 MPa kalau tanpa abu batu. Jadi kalau menggunakan abu batu, 5 MPa, tanpa abu batu 7 MPa. Ini sudah ada standar yang diteliti sebelumnya. Nah, perkerasan kaku dapat didefinisikan sebagai perkerasan yang punya alas, yang punya dasar atau punya landasan beton semen. Nah, prinsip parameter perencanaan untuk perencanaan beton, ini dasarnya pada kuat lentur 90 hari. Malah 90 hari dia. Kuat lentur rencana beton 90 hari ini dianggap estimasi paling baik yang digunakan untuk menentukan tebal perkerasan. Nah, untuk prakteknya, nanti bisa praktek di laboratorium. Nah, kuat lentur rencana beton 90 hari itu cukup memadai untuk mengkonstruksi perkerasan jalan.
Kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi kinerja berkerasan. Apa yang mempengaruhi kinerja berkerasan beton? Nah, jalan tentunya direncanakan punya umur. Umur rencana pelayanannya misalnya 10 sampai 20 tahun. Melayani lalu lintas di atasnya. Harapannya dalam kurun waktu itu jalan masih punya kemampuan melayani lalu lintas di atasnya. Untuk itu diperlukan adanya upaya pemeliharaan. Perlu ada peningkatan jalan selama umur rencana tersebut, dari segi fungsional maupun struktural. Ya, ada metode NASRA 1987. Bisa dibaca di file yang satunya tentang metode NASRA, perhitungannya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan suatu wilayah meningkat, ya, sehingga beban lalu lintas yang terima untuk perkerasan itu bertambah, kan lebih. Ini menyebabkan penurunan tingkat kemampuan pelayanan jalan tersebut. Apa akibatnya? Pengaruh beban lalu lintas dan lingkungan itu akan mempengaruhi perkerasan. Nah, perkerasan lentur misalnya, perkerasan beton juga akan mengalami penurunan kinerja. Ini menurut NASRA 87, 1987, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perkerasan beton itu ya diantaranya faktor beban dan lalu lintas. Faktor tanah dasarnya, substrate-nya, mempengaruhi kinerja perkerasan beton. Menurut Huang tahun 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perkerasan beton itu lalu lintas dan kebebanan, lingkungan, material, reliability, dan sistem manajemen perencanaan perkerasan. Sistem masuk sistem manajemen. Hampir sama dengan yang tersebut. Nah, tahun 1975, Yoder dan Bizak menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perkerasan jalan. Apa itu? Antaranya adalah beban lalu lintas, faktor tanah dasar, kemudian faktor lingkungan, termasuk drainase jalan, dan material. Nah, ini mempengaruhi kinerja perkerasan jalan. Pengujian yang dilakukan, ya, ini untuk perkerasan beton, ya, perkerasan kaku, memiliki modulus elastisitas yang tinggi, dia akan mendistribusikan beban terhadap bidang area tanah yang cukup luas. Hingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan itu diperoleh dari slab beton itu sendiri. Betonnya itu dia sangat luas, semua beban dia merata. Yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban. Maka faktor paling diperhatikan dalam merencanakan perkerasan dalam beton semen pot length itu adalah kekuatan beton itu sendiri. Ini standar ASTO 93. Bagaimana untuk menentukan modulus peruntuhan lentur beton, modulus of fracture? Nah, itu ada standarnya ISTM T78 atau ASTO T97. Dan juga mungkin terbaru sekarang ini. Dibuat Indonesia SNI, ya, Indonesia buat. Kemudian ini alat uji pengujian kuat tekan beton. Ada beban, ada campuran yang dibuat, mungkin berbentuk silinder misalnya, atau balok, kemudian ditaruh di sini, ditekan sampai hancur. Bisa ditahu berapa kekuatan. Untuk menentukan kuat tarik bilah beton, nah ini standarnya STM T49671. ASTO juga T198, 74, T192. Contohnya silinder beton. Itu dia menguji silinder. Betonnya berbentuk silinder. Dan bentuk balok ada bentuk silinder. Nah, ini gambar pengujian kuat tekan beton. Beton yang ditindih. Kayak hancur. Pengujian di lapangan, nah ini menggunakan uji SLAM. Apa itu uji SLAM? Yaitu suatu uji empiris, metode yang digunakan untuk menentukan konsistensi, menentukan kekakuan, dapat dikerjakan atau tidak dari campuran beton segar, less konkret, untuk menentukan tingkat workability-nya. Kekakuan dalam suatu campuran beton itu menunjukkan berapa banyak air yang digunakan. Untuk itu uji SLAM menunjukkan apakah campuran beton kekurangan, kelebihan, atau cukup airnya. Ini harus pas air. Dalam satu adukan atau campuran beton ini kadar air sangat diperhatikan karena menentukan tingkat workability-nya atau tidak. Campuran beton yang terlalu cair akan menyebabkan mutu beton rendah.
terlalu banyak cair. Lama mengering, nah, basah. Sedangkan campuran beton yang terlalu kering ini menyebabkan adukan tidak merata. Jadi dia sulit dicetak, kering. Jadi harus pas campuran. Bisa dihitung sesuai perhitungan. Nah, kemudian pengujian langsung pada struktur ini dilakukan hanya karena bila ada keraguan pada benda uji yang diduga tidak mewakili. Jadi dilakukan lagi pengujian. Ada dua cara pengujian, pengujian yang tidak merusak konstruksi dan yang merusak. Sistem pengujian tanpa merusak itu memakai palu beton, hammer test. Tes ditekan, dia menekan beton. Permukaan yang diuji ditembak dengan hammer test, kemudian dicatat angka pantulannya yang dikorelasikan terhadap kuat tekan beton. Gunakan sistem pengajuan dengan cara merusak bagian konstruksi dilaksanakan atas persetujuan tentu dari pihak-pihak terkait. Jadi bagian dari konstruksi diambil dalam bentuk kubus kecil, kemudian kubus ini diuji di laboratorium. Kubus atau silinder. Hasil dari cara ini relatif lebih valid dibanding dengan cara pertama. Nah, dalam hal kasus-kasus tertentu, apabila semua upaya pengujian tetap meragukan hasilnya, maka berdasarkan alasan teknis dapat dilakukan uji yang berbahanan penuh loading test atas pengawasan dari tenaga ahli yang ditunjuk. Ya, kalau memang diuji. Yang kita lihat itu lubang-lubang di jalan itu hasil uji diambil untuk silinder. Tapi sayangnya tidak ditimbun, harusnya ditimbun kembali itu yang sudah diambil. Jadi lubang harusnya ditimbun itu. Tanggung jawabnya kontraktor, tapi tidak bertanggung jawab, kerjakan saja lubang. Sedikit tentang materi kita pada kesempatan ini. Untuk perencanaan tebal bisa dibaca di sini. Ya, materi tentang tebal perkerasan, metode Nasra. Ini membahas metode Nasra. Rencana misalnya 20 sampai 40 tahun. Waktu penentukan tebal perkerasannya bisa dibaca rumus-rumusnya di sini. Nah, rumus-rumusnya di sini. Itu kuliah kita pada kesempatan ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ini. Ini berpengaruh juga pada nilai. Isi data mahasiswa, profil mahasiswanya dari nama NPM, ya, kelasnya, kemudian jelaskan apa definisi beton menurut Anda, kemudian apa parameter yang mempengaruhi kekuatan beton, apa kelebihan, apa kekurangan beton, nah sudah ada tadi ya. Kekerasan kaku, jelaskan apa itu, faktor menentukan tebal perkerasan, apa tahapan perhitungan perkerasan kaku, dan terakhir hikmah, apa pelajaran karakter yang bisa diambil dari Nabi Hud alaihissalam. Kalau ditulis tangan, bisa difoto, diupload ke sini. Ya, ya, demikian kuliah kita. Ada yang mau bertanya, menanggapi? Sudah jelas, nah, ini kita kuliah siang ya, mengantuk. Jadi saya akhiri dengan materi pengembangan karakter. Kembali lagi saya membahas tentang karakter orang terbaik, yaitu karakter para nabi ya. Ini kita ulang kembali lagi kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi mudah-mudahan bisa menutup tujuan pendidikan tinggi ya. Ya, di mana kita memiliki akhlak mulia samping berilmu. Dan tentu. Di sini kita bisa lihat kisah Nabi Hud alaihissalam. Mana beliau menyampaikan kebenaran kepada kaum Ad, di mana mereka menyembah patung-patungnya. Ada berhala Sat, Samud, dan Hera. Luhut diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan yang Maha Pencipta pada mereka agar mereka kembali menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Nabi Hud alaihissalam ini badannya besar dan kuat ya orangnya, luar biasa. Kaum Ad sangat menyombongkan rumah-rumah mereka yang tinggi dan megah. Dan mereka pintar ini, arsitek, teknik sipil ini. Nggak bisa bangun bangunan-bangunan megah. Teknologi mereka canggih di zaman itu. Ya jangan bilang orang dahulu itu orang purba. Nah, belum tentu orang dulu itu canggih juga teknologinya. Mereka mampu bangun bangunan yang tinggi. Luar biasa. Tetapi ya, dengan itu mereka menjadi sombong. Ya. Mereka membanggakan bangunan mereka yang tinggi dan megah. Lihat rumah kami tinggi, megah dan bagus. Nabi Hud kemudian menyuruh
kaumnya yang lalai itu agar kaumnya menyembah Allah. Aku berdakwah tidak mengharap imbalan dari kalian. Ini yang menyampaikan risalah yang diutus dari Maha Pencipta. Tetapi kaum ini tetap kufur mereka. Mereka kufur pada Allah dan malah mencela utusan, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Utusan Pencipta, Maha Kuasa, itu dicela. Lalu Allah Ta'ala mengazab kaum Ad, memberikan angin topan yang kencang, berikan awan yang hitam, ya, hujan. 7 hari 7 malam, bagaimana itu? Banjir ya. 1 hari saya sudah banjir sekarang ini, apalagi 7 hari 7 malam tanpa henti. Ya, banjir lah. Jumat menjadi binasa, semuanya tidak tersisa. Angin puting beliung, awan yang hitam, ini menyebabkan mereka terbang, hancur. Dan mereka sombongkan semuanya hancur, bangunan-bangunan hancur. Itulah hebat dari perbuatan mereka, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Itulah kisah yang bisa kita ambil pelajaran karakternya. Itu mahasiswa harus sehat dan kuat ya, seperti Nabi Hud ya. Sehat dan kuat, tidak lemah, kemudian tetap bersyukur, taat beribadah, kemudian melakukan segala sesuatu itu karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan dari makhluk. Tentunya akan menyebabkan hidup tenang dan tidak mengharapkan balasan. Kalau mengharapkan balasan, ya tidak dapat balasan, hidup gelisah. Jadi masih ilah, mari ikhlaskan diri agar bisa tenang hidup. Tidak banyak yang dipikir negatif. Ya demikian dari kita pada kesempatan ini, dari tentang kekerasan dan juga pengembangan materi. Ya, ada yang mau tanyakan atau absen yang belum? Lima, 7, 8, 3, 6. Ya, sudah absen semuanya berarti. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Saya Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada. Berapa itu untuknya? Ya, 2005 10 15. 15. Agung Pak 07. 07. Oh iya belum. 05 Pak, 05. Adrian. 05 juga. Ya. Udah? Fasih Pak 10-20. 20. Jadi fasih. Sudah. 20 sudah. Ya, sudah semua. Kalau sudah, kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, selamat berbuka puasa nanti. Ya, Yang Pak. berpuasa. Ya. Sebab Sen. Ibnal Pak. Berapa NPM, Ibsan? 26 Pak. 26. Oh ya, belum ini. Ya, Ya, belum sudah. Pak, belum absen. Oke Pak, terima kasih. Iya. Sudah semua? Kalau sudah, kita tutup sampai di sini. Sekian. Yang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.